Curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki. Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia? Pas DPO itu ada, tiba-tiba tidak ada. Itu gimana? DPO itu jangan ditanya ke beliau, tanya ke penyidik dong. Yang menetapkan DPO siapa? Kan bukan Rudiana, Mas. Baiknya pertanyaan itu ditanya kepada penyidik pada saat itu. DPO-nya mereka dapat dari mana? Itu kan hasil pengembangan penyidikan. Ya jangan tanya Pak Rudiana. Nanti kalau Pak Rudiana jawab, ya berarti kecurigaannya menguat bahwa Pak Rudiana menyidik dong. Nah, jadi itu nggak bisa dijawab oleh Pak Rudiana. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, Pak, Ya. yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar reskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si Peggy gitu loh? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama AF, sekitar jam 16 AF telepon saya. Ya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Ya. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar kami untuk dilahirkan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Karena itu katanya disiksa, digoreng atau di apa tuh? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto, ada dokumentasinya. Bukan, para pelakunya ini loh. Ya. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dan posisi masih utuh, mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya? Itu pada saat kami berempat coba mencari informasi dan mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV. Tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart untuk CCTV, tapi tidak ada CCTV itu. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan. Jadi kita samperin. Campari di interview gitu ya? Artinya semua orang yang disitu kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di Kolom Pegadan memang sempat saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan Pegadan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke orang, mengarah ke jalan raya aja. Oh gitu. Dan saya tidak mengambil karena seperti ini Bang. Oke. Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Bang? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Gimana? Keterangan para terpidana saya tidak baca kan. Cuman ya saya tahu pada saat sekali mereka bahwa menyebutkan di antara 3 orang yang belum diamankan di sini. Ya. Ini si Peggy alias Terong, satu lagi si Dani sama Pinus Perak. Cuma sudah menyebutkan nama dan alamat. Oh gitu. Setelah itu penyidiklah yang menggali lebih lanjut. Yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? 11 ya? 11 kan? Benar itu Pak? Kalau berdasarkan keterangan terpidana, yakin benar Bang. Benar, karena ya? mereka yang menyampaikan pada saya. Begitu. Betul.
Dede itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal Pak sama Aib, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya Tidak kenal ya. Itu silakan saja. Namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Setelah ini ramai, karena saya jujur sebagai polisi aktif. Takut Bapak kehilangan jabatan apa? Yang mana tidak bang, yang mana harus taat dan memang saya harus taat aturan gitu aja. Menangkap, menganiaya. Saya sekali sampaikan tadi Bang Bariman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama mengamankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu kalau mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga? Tidak ada. Tidak ada Tidak. Diajukan itu ada foto motor ya Pak ya? Apakah ada surat-surat motor itu atas nama siapa dan sudah diajukan ke pada saat sidang sebelumnya? Udah di bukti itu ada nggak Pak surat-surat dari motor itu punya siapa dan? Tahu itu kalau itu nanti penyidik aja Mbak ya. Saya nggak paham kalau ke sana. Saya hanya pelapor aja sih ya. Gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy ini? Setelah saya menyerahkan para terpidana ke penyidik bang, semuanya saya percayakan ke penyidik. Bapak tahu nggak nama Peggy itu adalah nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumahnya? Belum Kita pernah nggak bang. menuduh Peggy ya, hanya untuk mau nanyakan dulu. Sekali sampaikan mohon izin bahwa saya mempercayakan semuanya pada penyidik. Penyidik yang bergerak. Anak Bapak. Betul bang. Dengan saya sudah mengamankan yang 8 dan kemudian 7 dari terpidana, satu ternyata kata penyidik itu tidak cukup bisa dipulangkan. Akhirnya setelah itu saya serang penyidik semua. Penyidik yang tidak lanjut. Silakan. Kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba. Saya bikin dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Maus loh. Malah terbalik nanti. Tuduhan itu tidak benar berarti Bang? Itu tidak benar. Pak, yang untuk laporan awal kecelakaan yang 22.30 itu Pak, katanya ada kecelakaan di Jembatan Talun jam 22.30. Itu gimana tanggapannya? Itu saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di kamar mayat jam 23.00 bahwa anak saya di kamar mayat karena kecelakaan. Jadi 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas dasar apa? Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia nggak? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan bang. Ya kepenyidikan lah, masuk kepentingan walaupun memang wartawan. saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan bang. Namun sekali saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky Rudiana. Intinya Bapak Keceplosan tuh si lawyernya Dede. Jadi dia bilang Dede dipanggil oleh pengadilan. Kan saya cecer tuh. Saya bilang ya Dede siap kalau memang dipanggil. Jadi Dede dipanggil tapi katanya tidak datang karena dilarang oleh Pak Rudiana. Ini saya perlu luruskan nih. Saya benar. Kompas di mana? Tidak pernah Pak Rudiana melarang siapapun untuk datang ke persidangan. Jadi kalau Dede tidak datang ke persidangan sesudah dipanggil persidangan, pidana lagi itu mas. Nah, ini kita mencari tahu nih, kenapa dia tidak datang? Apa alasannya waktu itu Dede tidak datang ke persidangan? Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh Deddy Mulyadi secara lebih aneh lagi, gitu ya. Jadi ini nggak ngerti juga saya menjadi gubernur atau menjadi kapolda sebenarnya ini orang. harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong Dedenya ke persidangan. Ya. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu medsos yang itu memfitnah Bapak tuh, pencemaran nama baik itu. Iya. Akan terus nggak mau berdamai. Saya selaku manusia sebetulnya ketika memang ada komunikasi yang baik, apa salahnya? Ketika Tapi ini menyangkut anak Bapak dipitnah kok masih Terlalu baik. Gimana itu pengacaranya? Enggak, Kok kalau ini kita Bapak almarhum kok baik banget sih? Enggak bang, kalau kita nggak ada. No mercy. No mercy katanya Pak. No mercy. No mercy. Yang ada yes Lamborghini. Iya, les Lamborghini, itu bang.